kembali lagi di Maca Macapat barengan Samantha Elsenar dan Caca Raisa pastinya ya. Hai. setelah udah hingar-bingar lebaran halal bihalal, udah ada tamu perdana juga. Betul. Kita dikupas tuntas gitu kan ya. Sampai terkuliti kamu. Banget Kamu. Jadi apa yang kamu rasakan setelahnya hari ini? Gila, gue ngerasa kayak masih takjub loh. Maksudnya gini, gue kan into dengan hal-hal kayak gitu sebenarnya udah dari gue kelas 3 SMA kan gitu. Gue udah tau lah gitu kan. Tapi ketika dibacain sama Bijo, ada lagi nih yang gue nggak tahu gitu. Oke. Bener Oh, lagi. aku ketahuan. Ups gitu. Apalagi Ya. pas momen dia bilang susah ditaklukkan. Nah, kalau itu sih, Aduh. tapi jujur Li, Nah. ya, gue tuh udah merasa bahwa lo memang susah ditaklukkan. Kan gue bilang, waktu pertama kali gue entrance the door aja gitu ya, walaupun lo nya tuh welcome gitu. Tapi welcome-nya lo tuh nggak yang 100% welcome gitu loh. Jadi harus gimana? Jadi itu ada boundaries-nya itu. Gue Jadi memang sama duit. semuanya juga welcome sama duit gak sih gitu kan ya, karena kan Ya, semua ya, butuh ya, duit. ya, Tapi ya. again, lo tuh kayak punya boundary sendiri, which is good. Maksudnya lo emang punya pertahanan untuk diri lo sendiri. Emang gue gitu. tuh jago kalau ngajarin boundaries sama orang-orang. Iya, exactly. Dan gue melihat itu dan merasakan itu bahkan gitu. Jadi pas makanya jadi Bijo, psikolog ya? Boundaries, gitu. agak takut ya mau masuk ke hidupnya Sam. Baik-baik kami gitu. Kalau duit jangan. Oh, duit jangan takut ya. Jangan Ntar duitnya takut. kabur semua, mau makan apa bingung kan ya gitu. Tapi ya again, berarti kan dari situ kita udah makin kenal sama diri sendiri. Maksudnya Iya. kita dengan diri kita itu kan sebenarnya kayak mungkin udah dari dulu udah kenal sama diri kita. Udah kenal. Tapi sebenarnya kan lebih Tapi 3 bulan tervalidasi. terakhir lo udah makin kenal sama diri lo. Kebutuhan lo apa tahun ini? Makin kenal Makin kenal. gitu. Ya, sama sih, gue makin juga. paham kayak apa nih, apalagi sekarang udah masuk ke kuarter kedua bulan Oh my April God. 2024. Cepet banget sih tahun ini, Ca. Asli loh, gue juga kayak udah April, udah lebaran kayak. Iya kan, udah Oh my lebaran, God, udah mau tengah-tengah April. bulan. Iya. Terus apa? Sampai mana ini gitu. Oh my god. Bentar Pressure lagi nggak ulang sih? tahun kita. Iya kan, langsung pressure kan. Langsung. Nambah Langsung kayak, umur, pertengahan tahun, Nambah umur lagi, iya bener lagi. iya kan? Terus Target kayak lagi. target. Target Kan kita anak punya gue. goals. Oh ya Allah, itu sih beda Perpanjang ya. kontrak gua sama dia. Betul. Terus ya gitu kayak goals kita gitu kan udah Iya. mendekati pertengahan, berarti udah makin deket ke akhir tahun dong. Kayak Bener. bagaimana nasib 2024 ini gitu loh. Apalagi lo, 20 tahun bekerja apalagi sebagai gue. host. Takut banget ya ngomongnya Sam ya kan. Kenapa? Gue kenapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi nih ya. Oh, Robby, Evaluasi. Bismillah, Allah kuatkan aku, Enggak mampukan lah. aku. Kayak gua bosnya aja. Refleksi. Oh iya. Justru Merefleksi. refleksinya datangnya dari expertnya langsung, psikolog langsung, kayak itu shocking sih. Merefleksikan proses perjalanan Hmm. karir lo, pekerjaan lo yang sudah 20 tahun ini. Gitu. Lo melihat itu sebagai perjalanan apa coba? Mana kaca? Itu Kan gede refleksi. banget. Gede banget tuh kaca tuh. Di Kan ruangan, refleksi, di jadi ruangan harus ini ada ngaca. kaca besar, Iya. cermin besar Betul. sebetulnya. Susah nggak kelihatan saya ke situ soalnya ya arahnya ya. Oke, baik. Mari kita fokus. Pertanyaannya adalah merefleksikan apa yang udah gue kerjakan selama Iya, 20 tahun iya, ini iya. as a host, MC, presenter, ya pokoknya broadcasting lah ya Iya. bidangnya. Itu sih sebenarnya salah satu hal juga yang kenapa pada akhirnya kita buat Macapot ini adalah sebagai mungkin ada jalan menjadi salah satu jalan pencapaian dalam 20 tahun aku berkarir dan berkarya di bidang penyiaran, broadcasting ini gitu. Ya we never know right gitu. Kalau misalnya kita hanya bertumpu pada goals gue A, B, C tapi nggak ada realisasinya apapun. Kasarnya kita nggak jemput bola. Benar. Ya nggak mungkin tiba-tiba menunggu bola itu datang ya, insya Allah kalau datang. Iya. Kalau kata Allah kun fayakun datang ya, kalau enggak kan tetap aja kan yang namanya keyakinan kita kan kita tuh harus menjemput dulu, mengusahakan dulu maksudnya intinya gitu. Jadi yang gue usahakan adalah sebenarnya ya dengan membuka pintu-pintu opportunity aja sih Sam, sesuai atau selaras dengan apa yang sudah gue kerjakan sama 20 tahun ini. Tapi kalau ditanya goalsnya apa, ya gini loh, sejatinya kita sebagai manusia itu sejatinya. gak ada yang pernah tahu gak sih apa yang kita lakukan walaupun udah 20 tahun kayak even 30 tahun kayak apakah benar-benar itu menjadi goals di hidup kita.
nggak tahu kan. Maksudnya belum pasti akan, misalnya nih, gue udah 20 tahun nih di dunia broadcasting. Terus udah gitu misalnya ada seorang penyanyi nih yang juga udah menggeluti dunia tarik suara itu 20 tahun juga lamanya gitu. Kalau penyanyi mungkin goalsnya konser tunggal ya kan. Nah kalau kayak gue sebenarnya gue agak mikir sih goals gue tuh apa. Paling gue punya acara sendiri, punya program sendiri, itu goalsnya gue kan. Mau itu goals gue which is ini ya Macapot ini ya kan, acara atau program sendiri, apakah itu di podcast, ya. apakah itu di TV, ataukah itu di offline event atau apa yang emang itu program khusus gue yang pegang seumur hidup bisa lama gitu. Mungkin kalau di luar negeri itu kayak Oprah Winfrey gitu. Mungkin itu kali goalsnya. Nah tapi itu kalau dari sisi kerjaan kan ya Sam. Kalau gue sih lebih ke sekarang nih malah fokusnya itu agak berbeda, agak belok arah dikit. Gue lebih memfokuskan diri gue itu goalsnya adalah bagaimana caranya Caca Raisa ini tumbuh menjadi orang yang semakin dewasa tapi juga semakin bermanfaat hidupnya. Makanya kayak doa gue tuh kayak ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya harta, kaya hati, kaya ilmu, kaya kasih sayang, dan kaya akan manfaat dan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar gitu. Jadi dari situ mungkin nanti akan kesap-sap sendiri dari Yang Maha Kuasa dan diselaraskan dari apa yang gue usahakan dan kerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang gue lakukan. Kayak misalnya inilah podcast Macapot ini dan lain sebagainya yang gue belum tahu sih nanti apa. Wow, wise sekali Caca Raisa hari ini, tepuk tangan. Luar biasa, gue amazed banget loh dengerin lo ngomong gitu ya. Masa Kerasa banget energinya bagaimana lo mendedikasikan 20 tahun lo tuh kerja di bidang broadcasting ini, terus lo masih punya binar-binar untuk bisa berprestasi lebih lagi gitu kan. Nah, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya banyak nih, termasuk gue juga gitu ya. Ada pasang surut, ada naik turunnya. Exactly. Ya kan? Nah, lo tuh sebagai orang yang udah kerja 20 tahun di bidang ini, di usia yang sangat muda lo, Ca. Berarti dari 15 tahun lo kerja. Ya, satu kan? SMA. Iya kan? Dari 15 tahun lo kerja, lo melihat dinamika ritme bekerja lo kan pasti udah dari kacamata yang berbeda sama orang yang baru kerja setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu kan. Nah, gimana sih lo bisa tetap mencintai pekerjaan lo? Nah, itu dia tuh. Karena di 20 tahun tuh pasti orang udah bosen. I know. Kalau orang kerja umur 25, udah 45 tahun. Itu kan kayak selalu ada jenjang karirnya yang meningkat. Iya. Tapi lo kan nggak ada jenjang karirnya. Gimana biar bikin itu sustain gitu kan? Pertanyaan yang bagus sekaligus sulit untuk dijawab, walaupun tapi sebenarnya gue udah punya jawabannya sih. Karena waktu itu juga pernah gue bahas sama diri gue sendiri. Jadi gue tuh orangnya tuh suka refleksi sama diri gue sendiri. Gue suka self talk sendiri gitulah. Pokoknya intinya apa sih sebenarnya bikin gue sustain sampai 20 tahun, bukan waktu yang sebentar, itu adalah dengan merefleksikan atau apa ya bahasa baiknya, mungkin lo yang lebih paham, tapi mungkin gue tuh bahasa gue orang awam nih, gue itu lebih ke menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Jadi konsep pekerjaan gue ini tuh diselaraskan dengan konsep kehidupan manusia aja sih sebagai makhluk Tuhan. Kalau gue sih ke situ arahnya ya. Kenapa? Karena pada proses perjalanan kita menjalankan pekerjaan yang segitu lamanya 20 tahun ini, mau sampai kapan sih Sam? Gue itu bergelut dengan keambian gue. Jadi orang yang ambisius, jadi orang yang kayak perfeksionis, yang kayak pokoknya langkah gue tuh harus sat A B C D E sampai Z, pokoknya itu baru gue dapetin goals gitu. Kayak capek banget gak sih kalau mikirin itu gitu. Jadi gue tuh menyelaraskan dengan konsep ini aja sih, kemanusiaan dan ketuhanan gitu. Jadi kayak mohon maaf bukan ceramah ya, bukan Mamah Caca nih ya, tapi maksudnya abundance. Iya, jadi lebih ke kayak apa yang apa Allah berikan itu pasti kan udah sebagai mestinya apa yang harus gue jalankan dan dapatkan kan. Gue tuh tinggal mengusahakan sebenarnya. Nah, cara gue itu adalah kayak gini Sam. Banyak kok struggle-nya, naik turunnya, kayak misalnya ketemu klien pasti kan beda klien, beda konsep. Terus beda juga cara mereka respect-nya ke kita gitu ya, melihat value kita dan lain sebagainya. Aduh banyak deh, tetek bengeknya tuh banyak banget. Nah tapi ketika gue merefleksikannya itu tuh ke kehidupan kemanusiaannya, ketuhanannya gitu, gue tuh jadi kayak ngejalanin pekerjaan gue, karir gue itu tuh dengan tulus ikhlas gitu loh jadinya. Karena perfeksionisnya tetap ada, ambisinya tetap ada, tapi tetap dikorelasikan dengan apa ya, surrender gitu loh. Gitu sih. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya gue dapat klien, terus kalau misalnya kliennya ini ternyata tidak sesuai ekspektasi gue,
bakal makan hati sendiri nggak sih kalau kita terus ambi dan kayak nggak mau tolak-tolakin rezeki, Bener. tolak-tolakin lagi opportunity. Jadi flexibility, agility itu harus penting ada, banget. penting banget gitu. Itu nomor satu yang harus Nomor ada. satu, Dan benar-benar. akhirnya gue berpikir bahwa oh ternyata apa yang gue kerjakan itu tidak hanya sebatas pekerjaan, Iya benar. tapi malah jadi opportunity lain itu bisa terbuka Benar. dan jadi ladang ibadah nggak sih? Jadi Benar, amal. benar, Karena kan pekerjaan gue menghibur. Iya. Jadi kalaupun Setuju. misalnya kayak nggak sesuai sama ekspektasi gue dari sisi income, Iya. misalnya ditawar gitu, ya bukan berarti jadi pada nawar terus ya, tolong mohon maaf nih ya gitu ya. Tapi maksudnya ya itu semua akan gue pikirkan, akan gue sangat pertimbangkan. Misalnya apakah klien ini oke, apakah dia baik, apakah dia respect, apakah dia melihat value kita gitu. Terus udah gitu, apakah worth it ini untuk gue bawakan acaranya. Terus kalau emang iya, walaupun mungkin harganya kurang sesuai sama red card gue terima itu sebagai opportunity baru dan amal ibadah. Jadi kayak happy bawaannya Sam, beneran deh. Pokoknya kalau misalnya nggak terlalu yang kayak ngoyo banget, ambi banget sih, bawaannya akan jadi happy ya. Mungkin itu salah satu cara gue mencintai pekerjaan gue sampai akhirnya 20 tahun lah berjalan. Wah, luar biasa ya. Aku Sebuah malu, inspirasi. aku malu. Sebuah inspirasi. Jadi dewasa banget Ceca Raisa kalau ditanya, ya Allah. Agak pressure yang nanyanya psikolog soalnya. Tapi kan yang penting matanya berbinar-binar. Ah gitu ya, berbinar ya dari mata aku ya. Kelihatan kalau lo seneng gitu. Iya, Lo iya, seneng, tapi gue seneng, gue lo cinta. punya passion Yes. untuk ngerjalanin itu. I'm passionate. Gitu kayak sama halnya kayak gue ya kan. Coba gimana dari lo? Aduh. Beda soalnya nih expert dan pekerja seni. Beda loh. Bener, Totally bener different. banget beda. Setuju banget. Jadi kalau di gue itu gue lebih gini, proses gue kerja itu kan sebenarnya dari gue remaja tuh sebenarnya gue udah suka kayak dagang-dagang gitu. Iya, lo gitu. cerita. Usaha-usaha kecil-kecilan. Bercuan-cuan ria tuh Bercuan-cuan udah tertarik gitu kan dari dulu. iya. Oke. Terus udah gitu gue kuliah, gue punya usaha dulu pas kuliah. Cuman karena ngelihat kayak oh ya nih kayaknya lo bagus banget nih, pesat banget, terus gue diingetin gitu, lo mau jadi pedagang atau lo mau jadi psikolog gitu. Pilih yang mana? Jadi psikolog dong gitu. Akhirnya gue berhenti tuh, gue nggak ngelanjutin usaha gue waktu gue kuliah, gue fokus jadi psikolog. Terus gue punya anak, gue ambil profesi dan jadinya kayak bekerjanya apapun yang temanya pekerjaan profesional, psikolog, dokter gitu, pasti mulainya telat, ya kan? Nah mulainya telat, gue mulai kerja tuh kalau nggak salah umur gue 27 tahun. Oh wow. Iya, 27 tahun dan itu kayak gue udah nyobain kerja di kantoran yang 9 to 5, itu udah pasti gue nggak suka banget. Terus gue ngerjain coba kerja di IO. Oke, seru juga nih di IO gitu. Kayaknya seru. Kayaknya, dan pada saat pada dijalanin. saatnya seru banget. Oke. Gue senang banget ketemu dengan banyak orang. Yes. Sifatnya pindah-pindah, Banyak eventnya. challenge-nya juga Banyak gitu challenge-nya. kan. Terus lo dituntut untuk secara instan menyelesaikan masalah. Ini ada problemnya, lo selesaiin dengan klien-klien yang berbeda latar belakang gitu. Betul. Kan. Nah itu bikin gue kayak, wah ini ilmu psikologi bisa kepake banget nih untuk nyelesain masalah-masalah kayak gitu. Iya dong. Oke. Lo baca karakter perilaku orang dalam waktu singkat, ini negosiasinya harus seperti apa, ad-libnya harus kayak gimana gitu tuh, itu kepake banget gitu. Dan gue sangat menikmati, cuman harus realistis. Ya dong, mau sampai kapan kan? Gue udah lulus nih jadi psikolog, masa gue kerjanya di IO? Kayaknya enggak deh gitu. Terus walaupun bisa aja usaha IO ya. Bisa. Terus akhirnya gue kerja di biro psikologi, di klinik kayak gitu. Sampai akhirnya kan gue ada career gapnya tuh waktu yang gue ke Dubai itu kan. Nah, terus gue mulai balik lagi ke sini di pandemi itu bersamaan juga dengan proses gue divorce. Kayaknya gitu ya, gue tuh merasa gue revenge gitu. I see. Kemarahan yang positif gitu ya. Iya, kayak oh gue buktiin, gue bisa, gue ini apa segala macam. Jadi ambisi atau goalsnya gue tuh udah tercapai semua nih, Ca. Nah, dari awal tahun ini kayak gue mau bikin apa lagi? Malah berpikir keras ya. Apa yang bisa membuat gue termotivasi lagi untuk kerja? Ya. Ya kan? Karena goals lo tuh udah dapet sebenarnya. Udah gitu dapet gitu, dan gue udah masuk ke fase yang wah 2 tahun lagi berarti gue 10 tahun kerja sebagai psikolog nih. Gitu, terus kayak ngapain ya? Bikin apa ya? Gitu, terus kayak bikin macapon. terus kayak mulai kayak apa gue nggak usah kerja jadi psikolog lagi ya gitu. Sempat lah terbesit lah macem-macem gitu, atau
tetap jadi psikolog tapi dengan variasi yang begini begitu dan lain sebagainya, atau lebih mengkhususkan lagi kayaknya gue harus belajar lagi atau gimana gitu. Jadi basi banyak banget tuh di kepala gue untuk optionalnya gitu ya, untuk mengembangkan diri gue sendiri, apa sebenarnya yang pengen gue capai gitu. Tapi satu yang pasti gue tahu gue mau mencapai apa. Nah bedanya mungkin kalau lo merasa kayak orang tuh nggak pernah tahu apa goals yang dia mau. Kalau gue selalu punya pemikiran kayak gini, begitu kita bisa mencapai satu goals itu, kita pasti punya goals baru lagi. Iya, ada tantangan next step-nya tuh Iya, apalagi apalagi gue yang orangnya tipenya progresif, yang gue pengen lagi gitu, kayak never enough dengan apa yang udah gue capai. Walaupun konteksnya bukan kayak maruk, kayak ambisius. No, enggak gitu. Gue prinsipnya sama kayak lu juga. Gue kalau misalnya bikin planning, gue ngomong ngapain, itu malah nggak terlalu bagus. Iya. Tapi kalau gue berserah, gue ikhlas ngejalaninnya, gue udah tahu pokoknya gue mau mencapai, let's say gini, gue mau punya Instagram gue mau berkembang, follower gue pengen di atas 100.000, checklistnya tercapai. Gitu. Tapi gimana caranya, step-stepnya apa aja? Konsistensinya pasti ada. Tapi gue nggak bisa matokin dalam waktu 3 bulan gue harus mencapai 100.000 gitu. Betul. Gue nggak bisa, betul. Karena itu udah di luar kuasa kita. Iya gitu. Nah, yang bisa adalah gue cuman mengerjakan dan menjalankan. Strateginya begini, ya udah jalanin aja itu strateginya. Gue nemu strategi baru, oke, fleksibel, ganti strategi, kayak gitu aja. And why not juga untuk ganti strategi, karena kadang itu tuh diharuskan malah ya kan, dan evaluasi lagi dan lebih sebagainya. Jadi gue dari tadi, ya gue mau ngapain lagi ya? Gue mau apa sih gitu? Terus ngobrol sama lo, akhirnya kita sepakat, ya udah kita bikin Macapot aja gitu. Nah itu malas kan nggak? Oke. Hiburan kan, obrolan ini berat banget loh. Memang jadinya ini refleksi gue lagi ya. Jadinya kita jadi hidup dalam hustle culture banget yang kayak exactly. Gak ada libur gitu kan. Hajar gitu kan. Tapi ini ya pertanyaan yang gue tanyakan ke diri gue sendiri lagi. Apa tuh? Dalam bahkan beberapa minggu terakhir. Jadi gini. Masih hangat jadi ya? Masih hangat nih ya. Gue merasa dari dulu itu gue kerja kayak Sabtu Minggu aja gue terobos gitu kan. Udah sama lagi. Iya, kerja aja gitu kan. Ya kenapa? Emang suka kerja sih anaknya, karena the only thing that makes me happy at the moment adalah kerja. Bekerja. Gitu. Seneng banget kalau kerja. Orang selalu bingung, Sam lo nggak capek terima sama klien lagi ini segala macam? Iya. Enggak. Iya. Lo nggak capek, lo kesana kesini? Enggak. Energinya ada aja. Dan alhamdulillah nggak pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit. Betul, tos banget ya, alhamdulillah loh. Ya kan? Sama sekali aku jadi, selama bekerja juga nggak pernah. Gitu kan. Segitu senangnya bekerja, segitu senangnya memberikan pelayanan di bidang jasa ya ini kan. Itu jasa juga kan, ya jasa, kan. Gitu. Terus tapi kayak gak habis-habis energinya gitu ya. Waktu Juli tahun lalu anak gue ulang tahun, kita punya deep talk. Terus kayak oke, mama nggak kerja hari Minggu gitu. Kecuali ada event. Jadi segala macam yang bentuknya bersifat ketemu sama klien, stop dulu, sampai gue minta maaf gitu ya sama klien-klien gue, maaf ya gitu. Maafin nggak, Sam? Abis lebaran loh kemarin, udah dimaafin kan? Terus sampai akhirnya ada di momen yang kayaknya nih gitu, ini bakalan selamanya gue nggak akan kerja di hari Minggu untuk nanganin klien lagi. Boom! Beberapa minggu terakhir banyaknya di hari Minggu permintaannya. Bukan. Permintaan di hari Minggu tuh selalu banyak. Selalu banyak. Tapi gue mulai nggak tahu nih ya, gue konslet atau gue pengen balik lagi atau gimana gitu. Jadi gue gini, kayaknya I think something missing in my life. Apa tuh? Gitu. Gue merasa kayak gitu. Apakah gue kurang produktif? Apakah gue merasa gue kurang bermanfaat untuk orang lain? Apakah gue merasa kayaknya nggak boleh ada hari yang tidak produktif. Jadi emang harus produktif, harus ada everyday gitu ya. Terus kayak ada yang salah deh, ada yang kurang dari hidup gue saat ini gitu. Gue mikir gitu kan, gue ngeliatin jadwal gue Senin sampai Sabtu gitu kan. Terus udah gitu apa ya hari Minggu ya, walaupun kita udah punya banyak sekali kegiatan juga ya, maksudnya gue senang banget hari Minggu gue tuh akhirnya bisa kosong, karena gue bisa pergi ketemu siapa yang kalau hari kerja nggak mungkin dilakukan, gue bisa ngelakuin apa lagi yang lain gitu kan, bisa diisi waktu sama anak juga gitu, waktu sama anak ataupun sama teman atau sama keluarga juga gitu. Tapi kayaknya
There is something missing. Something gitu kayaknya. Apa ya? Kayak gue mulai terpanggil lagi. Apa gue mulai kerja lagi ya? Apa gue mulai buka praktek lagi di hari Minggu ya gitu. Apakah apa ya gitu, kayak bertanya-tanya terus gitu loh, kayak bener nggak ya kalau gue mulai praktek lagi. Tapi gue belum memutuskan apakah gue mau mulai praktek lagi atau enggak di hari Minggu. Kayak gue masih wait and see dulu. Gue masih perlu mencari tahu di dalam diri gue sendiri sebenarnya yang gue perlukan tuh apa. Kenapa gue harus mengaktifkan si hari Minggu ini lagi? Yang missing apa sih sebenarnya? Kalau yang missing adalah dengerin cerita orang, bisa di fullin di hari Sabtu aja nggak ya? Atau gimana gitu sebenarnya? Lebih ke situ kayak perlu nggak ya gitu, kayak that's me gitu. Kalau masalah perkembangan kayak masih ada pergalauan itu gitu ya, lagi kayak masih ada di dalam kenapa cuma pergalauan bertahannya 9 bulan gitu, not even a year loh. Gue udah mulai galau, pengen kerja lagi, pengen berkarya lagi. Tapi mungkin itu it's all about passionate, right? Nah, passion atau ambition, gue berpikir antara dua itu sebenarnya. Kalau itu passion, I'm doing my passion. Kayaknya gue nggak bisa deh, udah mutlak deh gue nggak bisa kerja yang lain kecuali either jadi psikolog atau jadi pengusaha gitu kan. Tapi kalau berkaitan sama ambisi, ini kan yang lo mau cari apa lagi sih, Sen? Ya iya, betul. Lo mau mencapai apa gitu, lo mau yang kayak gimana? Kayak harus ada goalsnya kalau ambition itu gitu loh. Sedangkan kalau passionate itu walaupun tidak ada goals, itu tetap akan dijalankan aja gitu kan. Bener. Dan itu yang kayak, segitu ambisiusnya kah Samantha? Wow, no wonder sih sampai orang aja masuk susah ya kan? Ups, diajak ketemu susah. Ngapain? Kerja. kerja gitu kan. Malam ini kemana? Kerja. Mohon maaf, itu bukan nolak loh, itu realita. Kerja bagai unicorn gitu ya. Itulah Samantha Elsener, bajunya aja tuh udah kayak unicorn, lo lihat gak tuh ya kan? Ini padahal berusaha untuk baju ke pantai loh. Tapi topik pembahasannya kerja. Enggak, karena walaupun ya coraknya itu corak-corak pantai, tapi tetap loh ya kemeja say, ada kerahnya. Lu juga. Kalau gue kerahnya kerah-kerah santuy, kalau lo kan kerah-kerah rapi gitu, kerah-kerah orang ambisius gitu. Ouch. Oke, berarti mulai besok kena kan? Berarti mulai besok pakai baju yang nggak usah berkerah, coba. Jadi gue merasa kurang profesional loh. Tuh, ya karena itu kan ada ambisinya, ada profesionalnya. Kayak oke, kalau pergi ke mall santai-santai, pergi liburan, gue pasti apaan ke mall aja lo suka pakai kemeja? Berarti habis kerja. Gimana sih? Berarti habis kerja itu. Udah pokoknya berarti mulai sekarang kalau podcast lo hindari kemeja berkerah. Beli baju lagi dong. Habis THR kan? Dapat THR kan? Gak dapet lah. Orang kerja sendiri, gue yang ngasih THR. Dapat THR mungkin dari kan single. Siapa tahu dapat THR dari mana-mana gitu. Siapa ya sih? Orang single, kalau pacaran mungkin dapat. Oh, pacar. Oke, kita dapetin clue berikutnya adalah pacar. Jadi ada yang mau jadi pacarnya Samantha Elsener? Coba hubungi. Bunganya bisa dipetik nggak? Kalau udah salting, bunganya bisa dipetik nggak? Taruh di sini jadi Rosalinda. Ayam boy. Ngomongin karir, ngomongin pekerjaan. Ya. Oke. Apalagi kayaknya udah diomongin deh masalah goals. Akhirnya? Akhirnya awal tahun ini gue bikin vision board. Ngomong gini aja tuh kayak mau nangis gitu. Terus? Mau nangis karena gue belum punya pacar juga. Yang membawa jadi ketawanya tuh dari hati gitu loh. Bengek nih gue bentar lagi nih. Tolonglah. Tolong apa? Tolong dibantu untuk dapat pacar baru. Datangkanlah. Gue ini jalur surga aja. Jalur langit kali, jalur surga. Masih hidup, ya Allah. Jalur langit aja dulu biar masuk ke jalur surga. Mohon maaf nih. Tuh kan, kalau nggak punya pacar gitu ya, kalau ngomong aja tuh nggak fokus gitu. Udah habis lah gue kalau masalah percintaan nih dibahas sama Caca, ya Allah. Please. Jangan sampai gue bongkar yang lain nih. Apanya? Tuh kan, Sam tuh nggak bisa dicolek dikit gitu. Aku tuh pawangnya guys. Jadi kalau misalnya mau deketin Sam, deketin aku dulu karena aku pawangnya. Lanjut, apa tadi akhirnya? Goals? Nggak bisa guys. Gue pengen ketawa. Cut. Nggak ada kata-kat. Lanjut, hajar. Oke, awal tahun ini gue jadi bikin vision board. Nah, di momen gue bikin vision board itu,
gue semakin tahu ambisi gue apa. Yang misalkan gue bilang, gue pengen punya pasangan lagi, gue pengen punya nikah lagi, apa segala macem. Lo tahu vision board gue itu, gue bagi tuh menjadi 90 hari. jadi 90 hari itu juga bisa masuk jadi vision board loh. Kan 90 hari dibagi 3 bulan. Padahal itu dari 10 Januari. Ini udah 3 bulan lebih. Perpanjangan kontrak. Ada kontraknya nggak? Di atas, hitam di atas putih. Ada materainya. Oke, anyway. Gue bagi tuh menjadi 4 bagian, ya kan? Apa aja. Kerjaan, pencapaian, termasuk relationship, love life, terus gue pengen punya apa yang sifatnya duniawi gitu. You know what? What? Itu kayaknya yang bagian pekerjaan dan pencapaian, networking apa segala macam yang sifatnya ambisi gue itu dengan mudah terisi. Dengan mudah terisi. Wow, amazing. Yes. Sedangkan untuk love life tidak terisi-isi, masih juga kosong sampai hari ini. Tuhan tolong. Ya sifatnya duniawi juga terisi, kayak oke, gue pengen beli mobil apa, gue pengen punya jam tangan apa gitu. Udah. Maksudnya kayak ya itu ditargetin aja kan, tercapainya kapan kan. Orang nggak bisa ditargetin ternyata ya kan. Kita harus berdoa kan. Bukan orang, deng, hati lebih tepatnya lagi. Kan jam, mobil, rumah semua kan bisa ditargetin. Iya. Hati itu loh yang nggak itu, bisa ditargetin. Kayak iya sih, gue pengen nikah lagi gitu kan. Ada tuh udah gue pasang tuh ya, udah nih konsepnya Samantha menikah lagi gitu kan. Insya Allah, amin ya Allah. Insya Allah, amin gitu kan. Tapi apa ya kan, kayak gue bingung gitu. Apa ya mau gue capai ya? Oke, step by step-nya harus ada berarti kan. Harus ada ini segala macam. Biasalah ya gitu. Maksudnya dengan kondisi kayak gitu gue jadi tahu, oke, si vision board ini ternyata ngebantu banget dari proses gue membuatnya. Apa yang benar-benar memang jadi prioritas gue, apa yang benar-benar jadi ambisi gue saat ini, yang pengen gue capai, target-targetnya seperti apa, itu semakin jelas. Iya, karena jadi make things clear aja kan dari kitanya sendiri. Ada usahanya gitu untuk kayak membuat semua itu semakin clear. Semakin clear, dan abis itu gue bisa kayak lebih meretelin lagi. Meretelin nggak tuh bahasanya ya? Iya kan, di sap-sapin lagi sap-sapin gitu lagi. ya. Ini kalau mau yang ini, itu pencapaiannya akan seperti apa dan lain sebagainya. Ditempuh dengan berapa lama waktunya gitu. Jadi ya. fokus banget, Cak. Jadi makin fokus kan, makanya mungkin ya itu jadi kayak hari Minggu gue kerja lagi apa ya? Iya, karena ada ambisi yang terselip di dalamnya itu. Kayaknya itu deh. Oke. Gitu. Nah, kalau lu sendiri gimana untuk kalau gue sih pertama mungkin gue kasih masukan buat lo. Mungkin di Sabtu Minggunya itu jangan dipakai buat ambisi, tapi coba untuk love life gitu loh, diusahakan. Masalah dating gitu. sama siapa dating ya? Ada, lu nya aja emang yang lama banget ya. Chatting malam Minggu aja dicekin. Curhat. Oke, abis ini kayaknya gue akan pretelin handphone lo, gue akan kasih lihat gitu. Oh ini mana? Gak ada orangnya. Gitu. Ada kan Sam? Ada. Yang tadi tuh. Gue balik lagi. Kembali pada laptop. Iya. Oke, jadi lo dulu jawab. Apa visionnya, langkah-langkahnya? Iya, kalau lo gimana untuk bisa, lo lebih lama lo kerja. Gue maksudnya gue dalam 8 tahun ya, kan 2 tahun lagi 10 tahun. Lo udah 2 kali lipatnya lebih dari gue gitu. Dan apa yang lo pengen capai lagi, strateginya lo sekarang ini, apakah lo juga bikin vision board atau lo masih nulis-nulis aja, atau lo malah tipe yang ada mobil Alphard lewat lo zikirin. Oh iya, itu gue banget itu. Tipe ada apa yang lewat yang gue mau diafirmasikan positif, ya kan, didoakan, diamini gitu, insya Allah terkabul. Tapi sebenarnya kan kalau kayak gitu-gitu kan maksudnya kan sifatnya tuh kan ya lebih ke apa ya, keyakinan. Ya. Goib gitu loh maksudnya. Iya, tapi kan harus kita energi kan. Energi, bener. Nah, harus kita manusiawikan kan dengan sesuatu hal yang memang kita usahakan. Nah, bentuk usahanya kalau dari gue sendiri itu ada strateginya sih. Kalau dari gue tuh ada 2 sih Sam sebenarnya. Mungkin secara garis besar itu sama aja kayak vision board gitu. Tapi nggak gue like literally gue rumusin tulis satu persatu sub-subnya apa segala macam. Itu belum, kayak gue harus belajar sama lo tuh karena actually gue untuk urusan manajerial yang begitu-begitunya gue tuh kurang oke gitu loh. Entah kenapa kayak gue tuh banyak distraction aja gitu. Nah, jadi
gue tuh pakai ada dua cara. Yang pertama itu gue tuh kayak lebih ke apa nih goalsnya. Misalnya gue dari sisi income, berarti angka kan, dari income atau dari sisi apa namanya berapa klien yang mau kita dapetin. Jadi sekarang mau berapa banyak kliennya, sebenarnya sama-sama angka, tapi berapa banyak kliennya atau berapa banyak angka uang yang masuknya, income-nya gitu. Nah dari situ sih, jadi gue sapin lagi ke patokannya. Let's say misalnya, taruhlah rate card gue itu tuh, misalnya per sekali event itu A misalnya gitu. Nah kalau misalnya gue punya target, misalnya gue pengen dapetin sebulan itu harus 300 juta misalnya, misalnya amin nggak? Amin. Nah berarti kalau misalnya, amin ya Allah. Nah jadi dari si 300 juta menjadi goals gue setiap bulan itu, dengan red card gue yang A ini angkanya, nilainya gitu, nah itu berarti gue harus berapa kali event. Iya. Paling gue hanya sebatas itu sih gitu. Dan terus buka opportunity dengan menjalin hubungan baik sama banyak orang, sama klien juga nggak putus gitu, hubungannya masih terus dijaga terus gitu. Itu sih sebenarnya karena kalau gue sih salah satu orang yang percaya ya, ketika kita menjaga hubungan baik dan intention kita tuh selalu sadar nggak sadar selalu baik ke orang, benar. itu pasti akan mendatangkan kebaikan juga gitu. Ya gue juga percaya itu kok. Jadi lebih ke memaksimalkan good energy aja sih yang harus gue jaga dan gue harus berikan juga ke lawan bicara gue gitu. Itu sih. Setuju banget. Sekian Suhu dari saya. Oke, jadi itu ya. Itu aja. Itu dari lo gitu. Bener sih, bener. Gue sepakat banget sih. Cuma mungkin lebih kalau kita mau kasih kesimpulan nih buat topik kita hari ini gitu kan. Berkaitan ambisi dan passionate. Ya. Apa kata kunci dan kata penutup dari Caca Raisa? Jalankan segala sesuatu dari hati, karena apa yang kita jalankan dari hati itu adalah bagian dari passionate itu sendiri. Dan mungkin sooner or later itu akan mendatangkan sebuah ambisi yang tepat pada sasarannya. Jadi nggak belok-belok gitu. Jadi tepat sasaran. Tepat sasaran. Semangat. Keren. Dari gue lebih ke kita maksimalin target kita tapi realistis. Jadi optimis dan realistis itu penting banget, karena kalau kita nggak punya target, kita akan semakin ngawang-ngawang untuk mencapainya itu seperti apa, dan kita jadi ngeblank. Strategi yang harus kita capai itu apa. So nggak apa-apa, tapi kita harus tahu kemampuan diri kita, mengenal diri kita, limitasi kita, kelebihan kita, supaya kita set targetnya itu nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kejauhan. Nah abis itu kita jalanin lah itu dengan penuh semangat. Betul. Untuk mengejar quarter 2, 3, dan 4 di 2020. Masih ada banyak waktu di tahun ini, yang pasti do your best and let God do the rest gitu. Amin ya, luar biasa nggak itu ya. Punchline-nya 20 tahun bekerja di dunia broadcasting masih ada ya. Ya Allah. Oke klien, kalau gitu mari come to me gitu ya. Kerjakan aku biar aku 2024 ini menjadi kaya raya, Jinawi gitu ya. Ketawanya gitu, sebel banget. Amin, pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu berkah dari apa yang semua kita kerjakan. Apapun yang kita ingin capai, kita pengen targetin bisa tercapai dengan dimudahkan dan dilancarkan. Betul. Kita diberi banyak kesehatan. Amin. Banyak didatangkan orang-orang baik yang bisa menjadi jodohnya Samantha Elsa Nara. Caca Raisa, sampai berjumpa di Macapot berikutnya. Bye.